selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran daring. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hari ini pembelajaran IPS kelas 5, Jumat 22 Oktober 2021. Bentuk dan interaksi manusia dengan lingkungan. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, menunjukkan perilaku disiplin dan bertanggung jawab, peduli terhadap lingkungan alam, sosial budaya, dan ekonomi. Menjelaskan bentuk dan sifat interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial budaya, dan ekonomi. Mengidentifikasi aktivitas manusia dalam berinteraksi di lingkungan alam, sosial budaya, dan ekonomi di Indonesia. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan memengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Lingkungan berpengaruh dan dipengaruhi oleh faktor biotik, abiotik, dan manusia. Faktor biotik itu adalah faktor-faktor yang melingkupi makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Sedangkan abiotik itu adalah komponen yang berupa benda tak hidup ataupun benda mati, contohnya tanah, air, udara, sinar matahari, dan lain-lain. Lingkungan terbagi 3, yaitu yang pertama lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang telah ada dan terbentuk secara alami. Dengan kata lain, lingkungan alam ini adalah lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya pegunungan, pantai, dan laut, dan sebagainya. Yang kedua adalah lingkungan sosial budaya, yaitu lingkungan yang terbentuk akibat adanya interaksi antar individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok. Lingkungan ini disebut juga dengan lingkungan sosial masyarakat. Yang ketiga, lingkungan ekonomi, yaitu lingkungan manusia dan hubungan sesamanya guna memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya adalah pasar. Selanjutnya, bentuk dan sifat interaksi manusia terhadap lingkungan ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Nah, perhatikan gambar. Yang sebelah kiri adalah contoh interaksi manusia yang bersifat positif. Ya, ketika kita melakukan penanaman pohon, maka pohon itu akan tumbuh besar dan pohon itu nantinya akan menghasilkan oksigen untuk pernapasan manusia. Kemudian pohon itu akan menyerap karbon dioksida. Kita tahu karbon dioksida itu adalah senyawa kimia yang menimbulkan adanya pemanasan global. Jadi kalau semakin banyak karbon dioksida di udara, maka bumi akan semakin panas. Nah, kalau semakin sedikit karbon dioksidanya, bumi akan semakin pemanasan globalnya dapat berkurang. Jadi dengan adanya menanam pohon, maka bisa mengurangi pemanasan global karena dia menyerap karbon dioksida. Kemudian yang berikutnya adalah contoh interaksi negatif. Kenapa interaksi negatif? Perhatikan gambar. Dalam gambar ini terlihat sangat banyak sekali pedagang kaki lima ya, yang berjualan di menggunakan trotoar jalan, sehingga ini mengganggu baik itu pejalan kaki ataupun pengendara, sehingga menimbulkan kemacetan yang parah. Jadi ini adalah contoh interaksi negatif. Pola hubungan atau sikap individu terhadap lingkungan dapat dikategorikan dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah individu menerima lingkungan. Artinya
Individu tersebut menerima lingkungannya apabila keadaan lingkungan itu sesuai atau cocok dengan keadaan si individu. Sehingga dengan demikian dia bisa terima keadaan lingkungan tersebut. Yang kedua, lingkungan, individu menolak lingkungan. Di mana individu tersebut menolak lingkungan bila individu itu tidak sesuai dengan keadaan lingkungannya. Dalam keadaan demikian, si individu dapat memberikan bentuk atau perubahan pada lingkungan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh individu yang bersangkutan. Misalkan orang tua kamu merasa lingkungan sekitar kamu itu, rumah kamu terlalu gersang sehingga dia melakukan penanaman pohon. Nah, itu melakukan tindakan sesuatu. Atau suatu lingkungan sekitar rumah kamu melakukan kerja bakti untuk membersihkan sampah supaya tidak terjadi banjir. Itu adalah contoh individu menolak lingkungan, di mana melakukan sesuatu untuk melakukan perubahan terhadap lingkungan itu. Yang ketiga adalah individu bersikap netral. Individu bersikap netral apabila si individu merasa tidak sesuai lingkungannya, tetapi dia tidak melakukan langkah-langkah atau tidak melakukan sesuatu untuk merubah lingkungannya. Dia hanya bersifat pasif. Dampak negatif yang terjadi dalam lingkungan karena interaksi manusia diantaranya pemanasan global, kenakalan remaja, kemiskinan, dan kepadatan penduduk. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi yang disebabkan oleh efek rumah kaca yang berlebihan. Efek rumah kaca adalah pemanasan permukaan bumi akibat panas matahari yang terperangkap di dalam atmosfer. Proses efek rumah kaca adalah di mana panas matahari yang dipancarkan oleh matahari ini, sebahagian panasnya akan diserap oleh atmosfer bumi, sebahagian lagi akan dipantulkan kembali ke atmosfer bumi. Nah, akibat adanya kegiatan-kegiatan manusia yang berupa menggunakan kendaraan menggunakan bahan bakar fosil, kemudian pabrik-pabrik yang menggunakan juga bahan bakar fosil, kemudian menggunakan bahan bakar CFC, penebangan pohon dan sebagainya, itu akan menimbulkan panas matahari yang dipancarkan oleh sinar matahari itu akan terperangkap di bumi dan menimbulkan pemanasan pada permukaan bumi. Kita tahu CFC itu adalah klorofluorokarbon, yaitu unsur-unsur kimia yang berperan meningkatkan karbon dioksida. Sehingga kalau karbon dioksidanya semakin banyak, maka bumi semakin panas. Itulah efek rumah kaca. Pengaruh pemanasan global. Pengaruh pemanasan global yang pertama adalah naiknya permukaan air laut. Dengan adanya pemanasan global, bongkahan es atau gletser yang terdapat di kutub utara dan kutub selatan menjadi cair. Nah, es yang mencair di kutub utara dan kutub selatan ini mengakibatkan permukaan air laut di seluruh dunia menjadi naik. Akibatnya ketika air laut semakin lama semakin naik, sehingga lambat laun suatu saat nanti pulau-pulau yang di tepi pantai ini, pulau-pulau di tepi laut ini suatu saat nanti akan tenggelam, dan itu sangat berbahaya. Yang kedua adalah gangguan cuaca. Kondisi cuaca yang tidak menentu, seperti saat ini kita lihat cuaca tidak menentu, terkadang sangat panas, tiba-tiba hujan. Nah, gangguan cuaca seperti hujan yang berlebihan bisa menimbulkan banjir, ataupun gangguan cuaca yang berupa kemarau berkepanjangan bisa menimbulkan kekeringan. Ada juga gangguan cuaca yang berupa angin puting beliung dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu punahnya habitat. Beberapa hewan atau habitat yang berada di kutub utara dan kutub selatan terancam punah akibat mencairnya es yang menutupi daratannya. Contohnya beruang kutub. Ini adalah hewan yang semakin lama semakin hampir punah ya, beruang kutub, karena habitat dia sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini.
Kemudian selanjutnya perubahan musim panen. Nah, perubahan musim panen ini disebabkan oleh musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga daerah pertanian bisa kekurangan air dan mengalami kekeringan. Kalau kemarau yang berkepanjangan itu berpengaruh terhadap panen, sehingga mengganggu proses pertanian jika terjadi musim kemarau yang berkepanjangan. Cara mengurangi efek pemanasan global. Yang pertama adalah menggunakan minyak bumi secara efisien. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita berusaha untuk, sekarang para peneliti sedang berusaha untuk menggantikan bahan bakar kendaraan itu menjadi bahan bakar, tidak lagi menggunakan bahan bakar fosil, tetapi yang menggunakan bahan bakar listrik ataupun bahan bakar dari tenaga matahari atau solar cell, ataupun menggunakan bahan bakar biogas. Dan ini sekarang sedang digalakkan ya. Kedepannya nanti kendaraan tidak lagi menggunakan bahan bakar fosil tapi menggunakan bahan bakar listrik. Itu adalah untuk mengurangi efek pemanasan global. Kemudian menanam pohon di pekarangan rumah. Kita tahu ketika kita menanam pohon itu nantinya akan menyerap karbon dioksida sehingga mengurangi pemanasan global. Karena kalau semakin banyak karbon dioksida, udaranya akan semakin panas. Nah, itu diserap oleh pohon yang kita tanam sehingga pemanasan global semakin berkurang. Yang ketiga adalah menggunakan SDA secara hemat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan peralatan yang hemat listrik. Kemudian ketika siang hari kamu matikan lampu, menggunakan listrik seperlunya. Kalau TV tidak ditonton, matikan televisimu, itu seperti itu ya. Atau kamu menggunakan kendaraan yang hemat BBM. Atau lebih baik lagi nih, ketika kamu bepergian dengan jarak yang dekat, kamu bisa menggunakan sepeda atau berjalan kaki sehingga mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Itu ya, menggunakan SDA secara hemat. Kita lanjut, selanjutnya adalah kenakalan remaja. Adapun beberapa kenakalan remaja yaitu berupa tawuran, pemalakan, merokok, minuman keras atau narkoba, dan perundungan. Nah, ini semua bentuk-bentuk kenakalan remaja yang tidak boleh kita lakukan karena berakibat fatal. Kalau tawuran, kalau dia berakibat fatal bisa meninggal. Nah, pemalakan, ketika kamu melakukan pemalakan kepada orang lain berakibat fatal, kamu bisa masuk penjara. Kemudian kalau merokok berakibat fatal ya buat kesehatan kamu, baik itu juga minuman keras ataupun narkoba. Nah, perundungan ini berakibat fatalnya apa? Berakibat fatalnya kamu bisa membuat seseorang itu menjadi mentalnya terganggu. Ketika dia mengalami perundungan berkepanjangan, maka dia akan jiwanya, mentalnya akan terganggu. Itu ya. Itu bentuk-bentuk kenakalan remaja. Penyebab kenakalan remaja. Yang pertama, ingin menunjukkan rasa setia kawan. Nah, contohnya ketika nih ada orang yang mengajak teman yang lain untuk melakukan tawuran. Nah, si teman ini akhirnya ikutan. Kenapa? Karena dia ingin menunjukkan rasa setia kawannya kepada temannya. Yang kedua, bosan dengan kegiatan sekolah. Nah, ada anak yang dia malas belajar, ya, kemudian di sekolah dia malas, dia nggak mau mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, kemudian di rumah dia tidak melakukan aktivitas, jadi dia bosan, tidak ada kegiatan yang dilakukan, sehingga karena dia bosan dia lakukan kenakalan remaja. Selanjutnya penyebab berikutnya yaitu ingin menunjukkan bahwa dia hebat. Artinya adalah contoh ketika dia melakukan pemalakan kepada orang lain, memeras orang lain, meminta uang dengan cara paksa kepada orang lain, itu merasa kalau dia sudah lakukan, dia merasa dia sudah hebat. Berikutnya karena iseng. Nah, ada juga tuh yang karena iseng, coba-coba ngerokok, iseng ganggu orang lain. Nah, iseng, coba-coba. Nah, itu tidak boleh ya, kenakalan remaja karena iseng. Kalau isengnya keseringan, maka akan merugikan orang lain ataupun merugikan diri kamu sendiri. Contoh, kamu iseng merokok tuh, iseng merokoknya tapi isengnya sering. Nah, itu akan menyebabkan gangguan kesehatan bagi tubuh kamu. Membutuhkan uang, ada juga kenakalan remaja yang karena dia butuh uang. Nah, cuman
Meskipun kamu membutuhkan uang, kamu tetap tidak boleh melakukan yang namanya kenakalan remaja. Mencari perhatian, ya ini paling banyak dialami oleh anak remaja karena orang tuanya sibuk bekerja, papa mamanya bekerja, kakaknya sibuk sendiri. Nah mungkin dia punya saudara tidak ada yang memperhatikan dia, sehingga akhirnya dia ingin mencari perhatian dari orang tuanya karena dia pikir kalau dia lakukan kenakalan remaja, nah dengan dia lakukan kenakalan remaja itu orang tuanya nanti akan memperdulikan dia. Itu ya. Kemudian cara mengatasi kenakalan remaja. Yang pertama adalah yakinkan dirimu bahwa semua kenakalan remaja itu adalah perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya, kamu harus yakin pada dirimu bahwa kalau kamu lakukan kenakalan remaja itu maka orang lain atau kamu pun akan rugi. Yang kedua, beranikan diri untuk berkata tidak. Nah, beranikan berdiri. Kalau ada yang ngajak tawuran, tidak begitu. Kalau ada yang ngajak ngerokok, tidak begitu. Jadi berkata tidak jika ada yang mengajak melakukan kenakalan remaja. Yang ketiga, isilah waktumu dengan kegiatan bermanfaat. Apa contohnya? Olahraga atau mengikuti kursus, mengerjakan kreativitas dan sebagainya. Intinya, istilah waktumu dengan kegiatan yang bermanfaat, dengan kegiatan yang berdampak positif. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pangan, sandang, dan papan untuk hidup layak. Penyebab kemiskinan yaitu malas bekerja, tidak memiliki kesempatan untuk bekerja, ataupun mungkin karena bencana alam. Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan memberikan bantuan. Bantuan itu bisa kamu berikan dalam berupa uang, baju, makanan, buku, ataupun peralatan ke sekolah yang kamu sumbangkan ke panti asuhan ataupun ke rumah singgah. Selanjutnya adalah kepadatan penduduk ya. Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki jumlah kepadatan penduduk terbesar nomor 1 di ASEAN dan terbesar nomor 4 di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Nah, ternyata data statistik menyatakan bahwasanya Indonesia itu termasuk negara terbesar loh, nomor 4 di dunia yang paling banyak penduduknya dan nomor 1 di ASEAN. Dengan jumlah penduduknya per Juni 2021 adalah 272.229.372 jiwa. Dengan Pulau Jawa adalah pulau terpadat di Indonesia. Penyebab kepadatan penduduk di Indonesia adalah yaitu adanya urbanisasi. Urbanisasi itu adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kenapa mereka berpindah? Karena ketidakmeratanya pembangunan ya. Pembangunan di desa dengan di kota berbeda. Sehingga orang-orang desa merasa kota itu lebih maju. Itu yang membuat mereka tergiur pindah ke kota. Nah, terjadilah yang namanya urbanisasi yang penduduk kota semakin padat dan kepadatan penduduk Indonesia semakin bertambah. Yang kedua adalah tingkat kelahiran lebih tinggi daripada tingkat kematian. Yang ketiga, rendahnya kesadaran penduduk untuk melakukan program KB. Program KB itu adalah program keluarga berencana, yaitu program dengan satu keluarga dengan 2 anak. Yang keempat, masih adanya anggapan dari sebagian penduduk bahwa banyak anak banyak rezeki. Dulu nenek kita beranggapan bahwasanya banyak anak banyak rezeki, tapi saat ini anggapan seperti itu sudah tidak berlaku lagi. Dampak kepadatan penduduk terhadap lingkungan. Yang pertama, berkurangnya ketersediaan lahan, kebutuhan udara bersih, kerusakan lingkungan di mana-mana, kebutuhan air bersih, kekurangan makanan, dan pencemaran air. Solusi mengatasi kepadatan penduduk yaitu menggalakkan program KB, program keluarga berencana, yaitu keluarga dengan 2 anak, menunda pernikahan usia muda, dan melakukan transmigrasi
serta meningkatkan produksi dan pencarian sumber makanan. Demikian penjelasan Ibu hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, kita berdoa untuk menutup pembelajaran kita. Doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sekian penjelasan Ibu. Semoga bermanfaat. Ingat selalu patuhi protokol kesehatan agar kita bisa bebas dari pandemi ini. Sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati.